Keren ini klipnya, boleh. Ya itulah pemirsa gambaran Wendy 20 tahun mendatang. Enak Jadi untuk aja. istrinya hati-hati ya. Enggak lah. Tapi puber kedua kurang lebih seperti itu enggak? Ya maksudnya itu kan versi lebaynya. Kalau yang tadi itu udah puber yang ke-7 kali itu. Udah tua banget soalnya. Iya. Pak Jarwo sekarang serius ya. Kita ngomongin yang puber keduanya aja deh. Ketika kalau Omar kan nggak sadar, istrinya yang sadar. Kalau Pak Jarwo, Sadar? lu jadi kan bisa? wah, gue puber nih, masa gitu? Enggak, dari segi penampilan kadang-kadang juga suka lagi mandi suka nyanyi-nyanyi cinta. Terus kemudian apa ya? Lebih mau wangi. Wangi-wangi. Biasanya nggak gitu. Biasanya nggak begitu. Oke. Oke, pertanyaannya pada saat Bang Jarwo tiba-tiba suka nyanyi lagu cinta di kamar mandi gitu, itu berapa kecoa yang koma, Bang? Kenapa kecoa jadi koma? Lu jangan gitu dong, kecoanya nggak koma, nyanyi bareng sama Bang Jarwo. Mereka bikin vokal grup. Emangnya suara saya pestisida apa? Ya, maksud saya gini, kalau Bang Jarwo kan katanya menyadari, artinya gini, mau menuju puber, udah bersiap diri, atau pada saat puber, menyadari bener kata Bang Jarwo tadi, kok gue jadi suka nyanyi cinta ya? Kok gue jadi suka pakai parfum ya? Yang mana? Ya saat memang pas sadar bahwa itu memang lagi puber Oke, kedua. jawab dengan jujur, tatap mata saya. Apakah hal itu dipicu oleh faktor luar? Adanya pihak lain yang membuat Anda tertarik, baru kemudian Anda mengalami puber kedua? Enggak, dari diri sendiri. Enggak, kalau jujur tadi di belakang dia cerita. Kapan cerita? Ya udah jangan bohong. Iya, iya. Jangan bohong. Ini kan mau buat Iya, 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 belak-belakan. bener, jangan juga gitu. Jadi pelajaran buat Kenapa ibu-ibu. sampai terjadi puber kedua, ketiga? Kan dia bilang muter balik gitu. Karena waktu puber kedua ada faktor yang tadi Yang ketiga. ketahuan. Oh. Dia simpen, dia balas dendamnya puber ketiga itu Oh. maksudnya. Lucu ya kita kalau ngeliat kakek-kakek berantem ya. Ngomongin kakek-kakek, ini om-om. Om-om. Ini om-om nih, baru kakek-kakek. Oke, kedua laki-laki ini bilang puber kedua itu terjadi secara alami, tidak bisa dicegah. Bisa dicegah atau tidak? Bisa aja, kalau dia berpikir ada resiko. Ada resiko. Misalnya mikirin anaknya nanti bagaimana, itu bisa dicegah. Jadi puber kedua bukan terjadi karena gejolak hormon. Ya, Iya. salah satunya itu Salah juga satunya picunya. Itu biologis. Baik. Tidak bisa dicegah, tetapi bukan alaminya tidak bisa dicegah. Perbuatannya Bisa dicegah. yang akan berakibat itu yang bisa dicegah. Tuh. Oke, baik. Apakah betul atau jangan-jangan ini bisa-bisaannya mereka aja ya bilang nggak bisa dicegah padahal bisa dicegah. Kita akan langsung aja undang, beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zoya. Hai, selamat datang. Makasih ya udah datang. Thank you. Silakan duduk di antara kakek-kakek. Ini cucunya udah nggak apa-apa. Jadi terharu. Iya. Oh ya. Silakan di tengah-tengah Mbak Silakan di Zoya. tengah, Mbak. Gantengan kacamatanya. Alhamdulillah. Oh, kacamatanya gantengan. Keren orangnya. Ya orangnya pakai kacamatanya ya kan. Kalau kan? dipuji ntar nggak berbunga-bunga. Mau puber keempat nih kayaknya nih. Banyak amat Iya, udah ketiga, Mbak. Kita langsung klarifikasi. Beliau ahlinya seorang psikolog, seorang seksolog juga. Apakah iya puber kedua itu terjadi secara alami karena hormon? Atau tidak sebenarnya? Enggak sih. Sama sekali nggak secara alami. Beliau ini kan
dari Apa? pihak wanita. Yang mengalami itu pria, nggak bisa ditanya ke dia Tapi dong. kan dia mempelajari strukturnya secara Tapi kan dia keilmuannya Keilmuannya ada. Ya keilmu, tapi kan dia nggak mempraktekkan. Bapak jangan usah. Jarwo salah, biarin ngomong dulu. Nah, kan? Nggak, saya juga. Bapak apa? Jadi Tangkep basah jadinya. Jadi puber keempat ngeliat dia juga kan. Banyak amat pubernya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya sama pergolakan hormon. Enggak sama pergolakan hormon sih gitu, tapi lebih banyak pada merasa kestabilan emosi karena berhubungan dengan kondisi ekonomi. Jadi sebenarnya faktor luar. Faktor luar, dan itu lebih psikologis gitu. Karena gini, kenapa juga puber kedua gitu ya sangat-sangat beken pada laki-laki, karena laki-laki itu gini, sumber harga diri laki-laki itu ada dua kan. Satu secara finansial, kedua adalah dari perempuan yang dekat sama dia. Oh gitu. Iya, harga diri laki-laki Nih, itu ada dengerin di situ. ibu-ibu. Gitu. Maksudnya perempuan yang dekat sama dia kayak gimana Mbak Zul? Siapa saja. Jadi ya pasangannya gitu, atau ya apa gini, perempuan-perempuan yang menurut dia itu keren, bisa mengangkat harkatnya dia gitu. Jadi buat laki-laki itu kalau dipuji sama perempuan itu ininya tinggi sekali, tapi belum pernah ada laki-laki di dunia ini yang minta dipuji atau minta diperhatiin. Dia nggak pernah ngomong. Nggak pernah Puji ngomong. aku dong. Ih, nggak mau, gengsi. Tunggu, ini ada yang Berat menarik. sekali hidupnya kalau masih bilang begitu. Buat laki-laki gini, kalau misalnya sampai, aduh, ayo dong perhatiin aku dong, aku kan kurang ini Ini aku ke juga pasangannya pengen nggak gini. mungkin dia ngomong Nggak seperti itu. mungkin ngomong kayak begitu. Jadi harus inisiatif perempuan. Relatif harus inisiatif perempuan, karena gini, laki-laki itu di dunia ini ya tidak dibesarkan untuk terbiasa mengungkapkan perasaannya. Kalau kita kayak perempuan gini, laki-laki nih kalau masih kecil aja nangis, ih laki masa nangis, malu-maluin, ya kan? Apalagi terus kalau misalnya dia bilang, perhatiin aku dong sayang, ini mama nih nggak pernah perhatiin aku, dia kan langsung ngerasa, ilah cemen amat gue jadi laki, masih minta-minta perhatian bini gue. Apakah gitu. betul? Bapak tadi memandangnya kayaknya pandangannya agak beda. Beda nih. Bapak nyimak nggak apa yang dia omongin atau Bapak sibuk memperhatikan? Jawaban yang kedua itu. Nih sebenarnya yang menarik di sini. Harga diri laki-laki itu ada dua. Satu finansial, satu adalah perempuan yang dekat dengannya. Berarti bisa jadi puber kedua itu dipicu ketika sang istri tidak lagi perhatian dengan suaminya. Salah satunya. Salah satunya. Oke. Apalagi pada saat si laki-laki sedang merasa di puncak bahwa dia tuh lagi oke finansial, lagi keren posisinya. Tapi kayaknya bininya kok cuek lagi aja sih, nggak Kok peduli. bininya nggak perhatiin, tapi yang lain gitu ya merhatiin, ih bapak wangi hari ini. Gitu. Tadi dibilang Bapak kok beda. pria itu kalau selalu ada di puncak. Bayangin di puncak kan banyak godaan. Bukan bujang sana, beda. Beda. Karir Pak. Oh, karir karir. Pak. Gue 4 tahun tinggal di puncak gak ada godaan. Bapak 4 tahun di puncak nggak ada godaan. Itu bukan godaan. Oh itu bukan godaan. Praktek. Oke, Mbak Zoya oke. tolong diklarifikasi ya. Oke, Praktek. oke. Tar dulu. Ini katanya ciri-ciri, ini kan ada ilmunya. Ciri-ciri puber kedua. Oke. Sering ngecek handphone, update status, kemudian selfie. Ini bukan puber kedua, ini mau meletek. Beda-beda Ya kan malah. beda. Yang kedua, menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh karena ingin selalu tampil wangi. Kemudian, so akrab kepada semua orang, tujuannya sebenarnya mendapatkan perhatian. Karena dia merasa percaya diri. Yang keempat, rambut selalu klimis dan selalu bersolek. Laki banget ya kacanya ya. Coba kasih lihat ke penonton. Dan yang Lagian kelima, kreatifnya ngasihnya kacanya begini. yang kelima suka melakukan gerakan-gerakan aneh seperti mata menatap lurus ke depan, kaki dibuka selebar bahu, tangan di depan, kemudian melet-melet. Gak ada. Gua kan udah baca, makanya gua bingung. Bagian bapak ngikut aja. Oke. Tapi bener gak sih puber kedua tuh maksudnya gini deh. Ini buat istri ya, buat istri. Tapi ini buat introspeksi diri aku juga. Memang kita mengakui kadang-kadang sebagai istri kita terlalu sibuk dengan anak, rumah tangga. Dan kita merasa suami udah gede ini masa gak bisa ngurus dirinya sendiri kan? Tapi ternyata itu menjadi salah satu pemicu akhirnya suami mencari perhatian di luar. Sangat. Iya. Betul ya Om? Sangat, iya. Iya, makanya kalau tidak kuat-kuat iman,
dia akan mencari pelarian. Oke. Sifat laki-laki itu kan seperti air yang mengalir terus, baik itu dalam karirnya, dalam kehidupan cintanya, ya, mengalir. Jadi Jadi si ketika perempuan suatu ini- saat terbendung dan dia tidak mendapatkan penyaluran, maka dia akan mencari penyaluran yang lain. Kecuali nyalurnya ke atas gitu ya. Iya, bahayanya begitu. Bahaya, tapi masalahnya kita ngomongin kita sebagai manusia biasa ya, Iya. agak susah nyalur ke atas. Pasti nyalurnya ke kiri, ke kanan. Gini mungkin ya, maaf. Laki-laki ini kan produk dari ibunya, anak ibu, bukan anak bapak. Ya, jadi rata-rata kebanyakan ibu itu lebih mencintai, tanda petik ya, anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Salah satu contohnya ketidakadilan seorang ibu itu, kalau anak laki-lakinya berbuat salah lebih sering dibenarkan daripada kalau anak perempuannya berbuat salah. Nah, seperti tadi mau ke dapur jangan laki-laki. Jadi laki-laki itu harus di atas terus, sehingga egonya dari mulai kecil, ini kesalahan pendidikan sebetulnya ya, dari kecil egonya itu sudah diarahkan menjadi pahlawan, heroism. Dia merasa sebagai pahlawan. Oke. Nah, kalau ada apa-apa salah, ibunya yang di depan. Sehingga laki-laki yang demikian akan tumbuh can do no wrong, tidak bisa berbuat salah. Dia merasa apapun yang dia lakukan, Betul. yang penting egonya nomor satu. Sehingga dia nyerobot pacar orang, nyerobot istri orang juga, terlupakan bahwa itu salah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih loh Om, ini sebuah pandangan yang baru loh. Terima kasih banget loh, aku baru mendapatkan sebuah insight. Lu bijaksana dong kayak gini. Gimana sih? Oke, nanti kita akan Kalau balik dia kan lagi ya. banyakin ilmu. Nah, ini banyakin puber, beda emang. Nanti kita akan balik lagi, tapi sekarang Mbak Zoya tuh sudah ada angket. Ini sebenarnya angketnya tujuannya apa nih? Sebenarnya angketnya untuk gini, introspeksi diri. Introspeksi Karena diri. biasanya yang puber itu adalah yang paling nggak sadar. Oke. Baik buat Tapi kita maupun buat pasangan Angket ya. ini bukan untuk pemakzulan ya, bukan ya? Bukan Bapak, nggak ada hubungannya. Kayaknya Bapak ini agak emosi membahas masalah Takut puber. dibakar di sini soalnya. Silakan langsung diisi aja buat pemirsa di rumah juga, nanti silakan dilihat dan sudah kita tweet juga. Silakan Anda bisa ikutan di situ. Betul. Untuk introspeksi diri, karena ternyata yang puber itu nggak cuma laki-laki tapi perempuan juga. Oke, nanti kita bakal bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasana Bahasi. Kasih